Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang materi sejarah peminatan di kelas 11. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang Perang Dunia Pertama ya, atau Perang Dunia ke-1. Nah, Perang Dunia ke-1 sendiri itu merupakan suatu kejadian fenomena yang sangat menjadi viral saat itu ya. Bagaimana tidak, karena dunia yang awalnya baik-baik saja tiba-tiba nanti meledak menjadi pertempuran antar negara ya. Sebenarnya perang dunia ke-1 itu, perang dunia ini sebenarnya terjadinya hanya di wilayah hanya terjadi di beberapa wilayah di Eropa. Tapi apa yang menyebabkan bisa disebutnya sebagai perang dunia ke-1? Oke, next. Dari bab ini kita akan membahas beberapa bab ya, Perang Dunia ke-1 itu. Nah, nanti di dalam Perang Dunia ke-1 ini nanti jelas kita akan membicarakan tentang latar belakangnya, penyebabnya apa saja. Nah, latar belakang Perang Dunia ke-1 itu tentunya nanti ada sebab umum dan sebab khusus. Selain itu, nanti ada negara-negara yang terlibat. Negara-negara yang terlibat ini termasuk ke dalam blok sekutu dan blok sentral. Nah, blok sekutu itu negaranya apa saja, blok sentral itu negaranya apa saja, nanti kita akan bahas. Kemudian, selain itu ada jalannya Perang Dunia ke-1 ya. Nah, jalannya Perang Dunia ke-1 ini Bapak akan bagi ke dalam dua front ya. Ada front barat dan front timur, tentunya di wilayah Eropa saja. Kemudian ada akhirnya. Nah, di dalam Perang Dunia ke-1 nanti mencetuskan atau melahirkan beberapa perjanjian. Ada perjanjian Versailles, perjanjian Saint-Germain, dan nanti ada perjanjian Sèvres. Nah, perjanjian inilah yang nanti mengakhiri Perang Dunia ke-1, dan blok mana yang menang dan blok mana yang kalah nanti kita akan bahas. Tentunya selain itu nanti ada juga dampak dari Perang Dunia ke-1. Ya, dampaknya itu nanti kita akan lihat dari bidang politik nanti melahirkan apa, kemudian di bidang sosial ada apa saja, dan tentunya di bidang ekonomi. Nah, di sini di bidang ekonomi tentunya nanti akan melihatkan bagaimana dunia sangat kacau balau pasca Perang Dunia ke-1. Oke, latar belakang di sini ya, latar belakang sebab umum dan sebab khusus. Itu Perang Dunia ke-1 itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sebab umumnya ya. Sebab umum itu adalah sebab-sebab yang masih yang menjadi percikan-percikan kecil yang nanti menyebabkan terjadinya Perang Dunia ke-1. Nah, sebab umum ini terdiri dari munculnya gerakan nasionalisme, kemudian ada pertentangan antar negara, kemudian ada politik mencari kawan, dan tentunya ada perlombaan senjata. Nah, sebab-sebab umum ini nanti menjadi percikan yang lama-lama semakin membesar dan tinggal menunggu meledaknya saja. Nah, ledakannya itu atau percikan api yang meledak semua sebab-sebab ini nanti apa? Nah, itu yang terjadi di sebab khusus. Nah, sebab khusus dari Perang Dunia ke-1 itu adanya terbunuhnya Franz Ferdinand. Siapa sih Franz Ferdinand ini, dan apa yang menyebabkan mengapa terbunuhnya Franz Ferdinand ini bisa menyebabkan terjadinya Perang Dunia Pertama? Ya, oke. Untuk yang bahasan pertama kita akan bahas tentang sebab umumnya dulu ya. Latar belakang Perang Dunia ke-1. Ya, yang pertama tadi sudah dijelaskan, yaitu munculnya gerakan nasionalisme di Eropa. Nah, gerakan nasionalisme ini yang nantinya memunculkan menjadi sebuah negara-negara ya. Jadi di Eropa itu nanti muncul beberapa negara-negara yang memiliki sifat nasionalisme yang berlebihan ya, atau disebut dengan ultra nasionalis ya. Bahkan saking mereka merasa dirinya negara yang paling kuat, mereka sambil nanti merendahkan negara lain ya. Selain ultra nanti ada juga chauvinisme. Nah, kalau yang chauvinisme ini itu sudah merendahkan bangsa lain. Ya, jadi kalau ultranasionalisme ini ya, ultranasionalis itu sifat suatu negara yang atau paham suatu negara yang memiliki rasa cinta yang berlebihan. Ya, sama chauvinis juga yang memiliki cinta yang berlebihan, tapi bedanya kalau yang chauvinisme itu sudah merendahkan bangsa lain. Nah, negara-negara di sini nanti muncul juga beberapa negara yang tersohor di Eropa kala itu. Nah, yang pertama ada Inggris ya, atau Britania Raya, kemudian ada Prancis, jelas ya, Prancis menjadi negara yang sangat luar biasa hebat pasca revolusi ya, semenjak nanti ditinggal oleh Napoleon Bonaparte. Kemudian ada Rusia.
Ya, Rusia ketika dipimpin oleh Tsar Nicholas II, dan di sini ada Jerman. Inilah bendera Jerman ketika awal Perang Dunia Pertama ya. Jadi kalau bendera yang sekarang itu kan berbeda dengan Jerman yang dulu. Nah, inilah Jerman yang pertama. Kemudian ada juga Austria-Hungaria ya, dua kerajaan yang bersatu ya, Austria-Hungaria. Kemudian jelas di sini ada negara Turki Utsmani ya, atau Turki Ottoman. Dan di sini ada Italia ya. Nah, negara-negara ini itu memiliki sentimen sifat nasionalisme yang sangat tinggi ya, baik Inggris, kemudian Jerman, ada Turki, ada Italia, itu memiliki sifat bahwa mereka merasa dirinya negara yang paling unggul. Nah, negara-negara yang mereka pimpin itu nanti menjadikan motivasi untuk lebih baik lagi dari negara-negara yang lain. Nah, ini menjadi salah satu percikan yang mulai muncul di negara-negara di Eropa, bahwa mereka harus bisa meyakinkan negara-negara lain bahwa ternyata mereka adalah negara yang paling kuat. Apalagi negara-negara di Eropa ini banyak sekali koloni-koloni di luar Eropa ya. Tentunya misalkan Inggris, jelas ya, Inggris pernah menjajah atau menduduki wilayah-wilayah di Asia maupun Afrika, Jerman maupun Italia. Nah, inilah sebab umum yang pertama, yaitu munculnya gerakan nasionalisme di Eropa. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sebab umum yang kedua, yaitu adanya pertentangan antar negara. Nah, pertentangan antar negara ini itu menjadi lanjutan ketika setiap negara itu memiliki rasa ingin bersaing dengan negara-negara lain ya. Yang pertama yaitu pertentangan antara Inggris dan Jerman. Nah, pertentangan ini disebabkan oleh yang pertama, karena munculnya revolusi industri gelombang pertama. Ya, jadi antara Inggris dan Jerman sama-sama menjadi dua negara yang memunculkan revolusi industri. Ya, revolusi industri yang pertama seperti yang kita ketahui telah terjadi di Inggris. Ya, Inggris menjadi tokoh pionir untuk menjadikan negara itu sebagai negara industri. Ya, kemudian ternyata Inggris menjadi memiliki saingan baru, yaitu dari Jerman. Nah, Jerman memiliki gelombang kedua pada masa revolusi industri. Ternyata sumber daya alam yang ada di Jerman itu sangat memadai untuk menjadikan Jerman sebagai negara yang kaya akan negara industri. Nah, baik Jerman maupun Inggris sama-sama memiliki angkatan militer yang sangat kuat. Ya, kalau Jerman itu di bidang angkatan darat, sementara kalau Inggris itu memiliki kekuatan di angkatan laut. Dan kedua negara ini juga sama-sama memiliki banyak negara jajahan yang terdiri di Asia dan Afrika. Apalagi ketika Jerman dipimpin oleh Otto von Bismarck ya. Nah, dia ini adalah tokoh yang menjadikan Jerman sebagai negara yang sangat maju. Ya, walaupun sebenarnya ketika Perang Dunia ke-1 Otto von Bismarck sudah meninggal, tapi dia yang berperan penting dalam mempersatukan negara Jerman. Yang awalnya negara Jerman itu kan terdiri dari beberapa kerajaan, kemudian disatukan oleh Otto von Bismarck. Ya, selain itu, selain Jerman dan Inggris tadi, kita juga melihat ada pertentangan antara Jerman dan Prancis. Nah, ini merupakan dendam ketika Jerman masa perang dari Napoleon Bonaparte, yang kemudian nanti Jerman dan Prancis kembali timbul percikan-percikan untuk kembali bersaing. Ya, kemudian ada juga Jerman dan Rusia. Nah, awalnya sebenarnya Jerman dan Rusia ini negaranya itu saling bersahabat. Akan tetapi ketika nanti Rusia dilanda krisis, tapi Jerman tidak mau memberikan bantuan kepada Rusia. Malahan Jerman nanti memberikan bantuan kepada Turki. Nah, Turki itu merupakan musuh dari Rusia. Nah, Rusia nanti meminta bantuan kepada Inggris dan Prancis. Kemudian ada pertentangan antara Austria-Hungaria melawan Rusia. Nah, Austria Hungaria dan Rusia ini itu terjadi ketika adanya konflik Balkan. Nah, konflik Balkan itu sendiri kita akan bahas bahwa Balkan awalnya merupakan wilayah yang berada di sini ya, di Eropa bagian selatan. Yang sekarang itu negara-negaranya ada Yunani, kemudian ada Bosnia, ada Serbia. Ini adalah negara-negara yang dulunya bagian dari Turki Utsmani. Ya, jadi negara-negara yang berarsir hijau ini, berarsir biru ini, dulunya merupakan bagian dari kekuasaan Turki Utsmani. Nah, Turki itu di sini nih.
ya, Turki Utsmani. Turki Utsmani itu ketika abad 20 Turki mulai mengalami kelemahan, ya, sehingga nanti wilayah Turki yang awalnya sangat luas, yang berada di wilayah Timur Tengah, Afrika bagian utara, kemudian Eropa bagian selatan, itu nanti masing-masing mulai menginginkan untuk memerdekakan diri. Nah, salah satunya adalah negara-negara yang ada di wilayah Balkan sini. Negara-negara yang di wilayah Balkan sini itu menuntut dirinya agar merdeka dari Turki Utsmani. Tapi, negara-negara yang ada di Balkan ini juga ternyata dilirik oleh negara-negara lain. Salah satunya ada Rusia dan Austria. Ya, ada Austria dan Rusia. Dua negara ini sama-sama menginginkan wilayah dari Balkan. Ya, ini Rusia. Ya, ini menginginkan wilayah dari Balkan. Rusia menganggap kalau misalkan wilayah Balkan ini adalah wilayah yang sangat strategis. Ya, apalagi ketika Rusia itu tidak memiliki pelabuhan yang hangat ketika musim pelabuhan yang tidak, biasanya kan Rusia itu negaranya luas ya, tapi ketika musim dingin atau musim panas itu lautannya sangat membeku. Nah, Rusia nanti membutuhkan wilayah-wilayah yang beriklim tidak dingin yang ada di Rusia yang bagian sini. Makanya Rusia membutuhkan wilayah-wilayah yang ada di sini, gitu kan. Sementara Austria juga menginginkan wilayah sini, ya, menganggap dirinya bagian dari Rusia, gitu. Menganggap dirinya bagian dari Austria. Nah, pertentangan antara Austria nanti di sini, ya, Austria nanti semakin meruncing ketika Austria itu bekerja sama dengan Jerman, ya. Jerman dan Austria nanti berkolaborasi untuk melawan Rusia. Di lain pihak, di wilayah Balkannya sendiri itu nanti terjadi kemerdekaan, ya, mereka mengklaim telah memerdekakan diri dari dan memisahkan diri dari Turki Utsmani, yaitu dari Serbia. Nah, Serbia sendiri nanti menganggap dirinya sebagai negara yang baru, ya, negara yang telah merdeka, itu kan. Makanya Serbia nanti membuat diri sebagai negara yang telah memerdekakan diri dari Turki Utsmani dengan benderanya seperti ini, ya, ada biru, putih, dan merah. Dari itu, konflik Balkan ini menjadi salah satu percikan yang menjadikan wilayah Eropa semakin tegang, ya. Jadi wilayah Jerman dan Rusia juga dan plus Austria-Hungaria itu sama-sama menginginkan wilayah sini, ya, yang awalnya adem ayem tiba-tiba semakin meledak, gitu kan. Nah, selain dari konflik pertentangan antar negara juga, nanti juga ada yang disebut dengan politik mencari kawan. Nah, setiap negara-negara di Eropa itu mereka berusaha untuk mencari kawan-kawan yang setidaknya memiliki kepentingan yang sama dulu. Nah, di sini ada dua blok yang sudah menjadi tren di wilayah Eropa. Ya, jadi sudah ada geng-gengan di Eropa itu. Yang pertama ada Triple Entente, yang kedua ada Triple Aliansi. Ya, Triple Entente ini biasa disebut dengan sekutu. Ya, atau Triple Aliansi ini bisa disebut juga poros atau sentral. Ya, jadi ada dua blok yang berseberangan saat itu, ya, blok Triple Entente dan Triple Aliansi. Ya, kita sebut saja untuk Triple Entente itu blok sekutu, ya. Sementara untuk Triple Aliansi itu disebut sebagai blok sentral. Ya. Jadi ketika Eropa sudah mulai mengalami guncangan-guncangan, terjadilah nanti dua blok yang saling menjadikan dirinya pertahanan untuk jaga-jaga bila ada negara yang menyerang. Nah, Triple Entente sendiri itu negara-negaranya yang pertama Inggris, kemudian Rusia, dan ada Prancis. Sementara kalau untuk Triple Aliansi itu ada Jerman, kemudian ada Austria-Hungaria, dan ada Turki Utsmani. Ya, tiga negara ini adalah tiga kelompok inti dari setiap geng, ya, dari setiap blok. Ya, ada blok sekutu dipimpin oleh Inggris, sementara kalau Triple Aliansi atau blok sentral dipimpin oleh Jerman. Ya, setiap negara ini memang sudah siap-siap untuk sebenarnya sudah siap berperang, tapi mereka masih menunggu keadaan apa untuk berperang. Selain ketiga negara ini dari setiap blok ini nanti juga ada Italia, ya. Italia ini awalnya negaranya blok di poros sentral, ya, awalnya di Triple Aliansi, tapi ketika nanti di pertengahan jalan Italia nanti bergabung dengan sekutu, ya. Nanti kita akan bahas di jalannya perang mengapa Italia berbalik untuk bergabung dengan blok sekutu.
Ya, selain itu, selain negara ini nanti juga di sini ada Amerika Serikat, ya. Amerika Serikat nanti bergabung dengan blok sekutu karena mereka yang awalnya negaranya netral tiba-tiba nanti diganggu oleh Jerman. Ya, diganggu dalam hal apa? Nanti kita akan bahas sehingga nanti Amerika Serikat yang awalnya negara netral tidak ikut berperang nanti bergabung dengan blok sekutu. Nah, kalau kita lihat sendiri ya di dalam peta memang di sini kenapa disebut poros atau blok sentral di tengah karena memang lokasi dari setiap negara itu berada di wilayah tengah di Eropa ya. Sementara negara Jerman, Austria, Hungaria itu nanti diapit oleh dua negara blok sekutu ya, baik Inggris, Prancis maupun Rusia. Ya, walaupun nanti Jerman, Austria, Hungaria ini sedikit anggotanya, tapi mereka bisa bersaing dengan negara-negara lain. Ya, sementara kalau negara-negara ini, ya, negara-negara yang berwarna biru itu netral, kayak Spanyol, Swiss, Netherlands itu masih netral, tidak ikut dalam Perang Dunia ke-1. Nah, kemudian ada juga pertentangan selain pertentangan antar negara, ada juga perlombaan senjata. Nah, perlombaan senjata ini setiap negara memiliki alutsista yang sudah mahir, ya. Baik Prancis, Inggris, Jerman itu memamerkan senjata-senjatanya jikalau negara itu diserang, ya. Contohnya ada tank ya milik Inggris ya yang sudah terkenalnya saat itu, kemudian ada juga kapal selam milik Jerman yang terkenal yaitu U-boat ya. Selain itu ada angkatan laut ini milik Turki Utsmani yang viralkan oleh kartu pos Jerman. Kemudian ada juga kapal ya yang dimiliki oleh Prancis. Nah, senjata-senjata ini yang sebenarnya sudah dibuat oleh setiap negara itu tinggal menunggu dipakai saja ya, tinggal menunggu momen mereka untuk memakai ini untuk apa ya, sehingga nanti ada satu sebab yang menyebabkan Perang Dunia semakin terlihat gitu ya. Oke, jadi yang selain perlombaan senjata, nanti juga ada sebab khususnya. Nah, sebab khususnya yang selanjutnya yaitu sebab khusus yang menjadikan Perang Dunia Pertama terjadi, yaitu karena terbunuhnya Franz Ferdinand oleh Gavrilo Princip. Ya, jadi apa sih Franz Ferdinand itu? Nah, Franz Ferdinand itu merupakan seorang putra mahkota dari Austria-Hungaria. Austria-Hungaria ini ketika di dalam konflik Balkan, dia menjadikan penguasa terhadap wilayah yang ada di Balkan, negara-negara yang ada di Balkan. Nah, Gavrilo Princip sebagai seorang tokoh nasionalis Serbia, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa Serbia itu adalah salah satu wilayah yang ada di Balkan, tapi memerdekakan diri. Ya, sehingga nanti Serbia dijadikan sebagai bagian dari wilayah Austria-Hungaria. Nah, terdapat pro kontra terhadap kebijakan tersebut. Nah, salah satu yang membuat Gavrilo Princip merasa kecewa terhadap perjanjian tersebut, akhirnya nanti mereka meluapkan kekecewaannya terhadap penguasa dari Austria-Hungaria ya. Salah satunya yaitu putra mahkota ya. Jadi si Franz Ferdinand ini adalah calon dari penguasa dari Austria-Hungaria ya. Jadi dia itu masih sebagai calon ya. Jadi kan penerus tahta dari ayahnya itu adalah si Franz Ferdinand gitu kan ya. Nah, seperti yang dijelaskan barusan bahwa kalau di dalam sebab khusus Perang Dunia ke-1 itu karena adanya konflik Balkan ya. Balkan tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini diperebutkan oleh 3 negara ya. Ada Turki karena Turki itu merupakan pemilik awal dari Balkan. Kemudian ada Rusia ya. Selain itu ada juga Austria-Hungaria. Nah, Austria-Hungaria ini nanti berhak menurut Kongres Berlin bahwa wilayah Balkan, salah satunya yaitu Bosnia-Herzegovina, dijadikan sebagian bagian dari wilayah Austria-Hungaria. Ya, nah nanti di Austria-Hungaria ini akan mengutus salah satu perwakilannya untuk meredam wilayah-wilayah yang ada di sini. Nah, ketika Austria-Hungaria ini mengklaim wilayah-wilayah yang ada di sini, Serbia sebagai negara bagian dari Balkan itu telah mengklaim dirinya atau telah memproklamirkan kemerdekaannya sebagai negara yang telah terpisah dari Turki Utsmani. Ya, jadi di sini dilihat bahwa telah terjadi clash antara Austria-Hungaria melawan
Serbia, ya. Jadi Serbia juga nanti mengklaim terhadap negara Bosnia Herzegovina, ya. Menurut Kongres Berlin bahwa Bosnia itu bagian dari Austria-Hungaria. Sementara sebelum diputuskan menurut Kongres Berlin, Serbia telah mengklaim bahwa dirinya merupakan pemilik dari Bosnia-Herzegovina, sehingga nanti memunculkan kemarahan dari warga-warga yang ada di sini. Ya, maka dari itu nanti Franz Ferdinand itu nanti diutus untuk mengamankan situasi yang ada di wilayah sini. Salah satunya di wilayah Sarajevo, ya, yang sekarang itu ada di ibu kota Bosnia. Ya, jadi Sarajevo ini nanti akan dikunjungi oleh Franz Ferdinand, ya. Franz Ferdinand ini akan datang ke Sarajevo untuk menenangkan masyarakat yang ada di Bosnia. Tapi sayangnya ternyata di Sarajevo ini telah terjadi kerusuhan. Mereka sudah siap untuk menolak kedatangan dari Franz Ferdinand. Ya, ketika Franz Ferdinand datang iring-iringan bersama pengawal-pengawalnya, tiba-tiba nanti Franz Ferdinand ditembak oleh Gavrilo Princip. Ya, jelas ketika Franz Ferdinand itu ditembak dan dia posisinya sebagai putra mahkota, dia nanti tentunya Austria-Hungaria akan mengultimatum kepada Serbia untuk berperang, ya. Ini contohnya si gambar dari Franz Ferdinand ini. Dia adalah orang yang nantinya ditembak oleh Gavrilo Princip, ya. Jadi dia adalah putra mahkota dari Austria-Hungaria yang diutus untuk mengamankan wilayah Bosnia, tapi sayangnya malah dibunuh. Ya, ini adalah iring-iringannya si Franz Ferdinand itu. Ini gambarnya, dan ketika Franz Ferdinand, ya ini adalah ilustrasi ketika Gavrilo Princip ini bunuh dari Franz Ferdinand. Ya, ini bajunya. Dan jelas ini ada proses penangkapan dari Gavrilo Princip, ya. Karena si Gavrilo Princip ini adalah seorang tokoh nasionalis dari Serbia. Ya, ini adalah ketika perusakan dari keretanya, ya, iring-iringan dari Franz Ferdinand. Dan kalau dari wilayah Bosnia sendiri, si Gavrilo Princip itu dianggap sebagai pahlawan, ya, karena memang ini beda sudut pandang, ya, antara Austria-Hungaria dengan Bosnia, gitu kan. Nah, dari situlah nanti mulai muncul terjadinya perang, ya. Dari tadi kan jelas, ya, kalau misalkan Austria-Hungaria itu kan perang melawan Serbia, ya. Jadi awalnya Austria-Hungaria nanti mengultimatum perang terhadap Serbia. Serbia nanti meminta bantuan kepada Rusia. Dan Rusia nanti berusaha untuk menyerang Austria-Hungaria, tapi Austria-Hungaria juga nanti meminta bantuan kepada Jerman. Jerman bersedia membantu Rusia, dan Rusia nanti juga dibantu oleh Turki Utsmani. Ternyata di wilayah ini, ya, blok poros ini sudah memiliki teman. Dan nanti juga ada dua negara yang ikut terlibat, yaitu Perancis dan Inggris. Ya, jadi awalnya kan dua negara ini nih yang saling konflik itu kan, ya. Dilihat tadi Austria-Hungaria versus Serbia. Serbia nanti minta bantuan ke Rusia, dan Austria-Hungaria nanti minta bantuan ke Jerman. Jerman nanti juga dibantu oleh Turki Utsmani, dan nanti Rusia-Serbia dibantu oleh Prancis, Inggris. Akhirnya yang awalnya konflik ini hanya dua negara tiba-tiba meluas. Ya, jadi ibaratnya kayak tadi bahwa sebab umum dan sebab khusus itu ibaratnya kayak gini, ya. Ya, ada dinamit kan, ya. Dinamit itu kan punya bongkahan-bongkahan. Ya, dinamit ini itu tinggal nunggu meledaknya aja. Ya, tadi kan sudah dijelaskan dinamit yang bongkahan ini itu sebab umumnya. Ya, tadi kan ada munculnya negara baru, kemudian ada perlombaan senjata, selain ada perlombaan senjata ada pertentangan antar negara, kemudian ada ada politik mencari kawan. Nah, negara-negara yang sebenarnya sudah memiliki sentimen setiap negara itu nanti tinggal nunggu meledaknya aja, ya. Tinggal nunggu meledaknya aja. Jadi sumbu yang meledakkan ini itu apa? Ya. Nah, barulah sumbu-sumbu ini nanti menjadi pemicu munculnya Perang Dunia Pertama. Nah, pemicunya yaitu adalah yang disebut dengan
terbunuhnya Franz Ferdinand. Akhirnya terbunuhnya Franz Ferdinand ini semakin lama ke sini, dan akhirnya permusuhan dari yang sudah lama dipendam tiba-tiba meledak. Ya, dan akhirnya nanti timbullah perang yang awalnya di kawasan Eropa muncul ke berbagai dunia. Maka dari itu, pengaruh dari perang dunia ini memang dampaknya ke wilayah dunia. Perang yang sebenarnya terjadinya hanya di wilayah Eropa, tapi sampai ke berbagai dunia. Karena dampaknya memang sudah terasa ke berbagai dunia. Apalagi negara-negara seperti Jerman, Prancis, Inggris itu memiliki negara-negara koloni. Ya, sehingga nanti memicu setiap negara jajahannya pun ikut berperang seperti itu, ya. Ini kan jelas ya, tadi Austria-Hungaria ini adalah blok sentral, ya, atau triple aliansi. Sementara kalau Serbia, Rusia, Inggris, Prancis disebut blok sekutu, ya, atau blok triple entente. Ya, jadi kita sebut untuk kedepannya, kalau blok Jerman dan kawan-kawan itu blok sentral, Inggris dan kawan-kawan disebut blok sekutu. Nah, terjadilah berbagai kepentingan muncul, berbagai segala kemungkinan nanti muncul dan akhirnya timbul perang, ya, selama 4 tahun itu, ya, dari tahun 1914 sampai 1918. Ya, terima kasih. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Di video kali ini, mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Mudah-mudahan kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.